Inti video ini tentang dua hal. Hal pertama, analisa fundamental BBRI dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir. Hal kedua, kisaran harga wajar saham BBRI dihitung dari proyeksi dividen di tahun 2023 ini. Sebelum masuk ke penjelasan, saya punya daftar 3 saham yang masih under value, masih murah, prospeknya cerah, dan layak dikoleksi. Anda bisa dapatkan 3 daftar saham tersebut lewat email dengan klik link yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di komen yang saya pin, gitu ya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. BBRI, video ini direkam 25 Januari, closingnya BBRI di 4560 ya. Oke. BBRI sektornya perbankan ya, perbankan, bank, minjemin duit ke orang gitu ya. Kalau Anda mau tahu detail sektor perbankan tuh kayak gimana, Anda bisa tonton video saya yang analisa saham BNGA sama BJTM. Di situ saya jelasin tentang sektor perbankan lebih detail. Untuk video analisa saham BBRI ini saya skip dulu tentang perbankan ya. Jumlah saham yang beredar 150 miliar. Komposisi di masyarakat di 46%. 46% ini ideal ya. Yang jeleknya, yang berbahayanya kayak gimana, yang berbahaya sekaligus mencurigakan kayak gimana, Anda bisa tonton juga video saya yang tadi analisa saham BNGA atau analisa saham BJTM. Di situ saya jelasin komposisi masyarakat seperti apa yang berbahaya dan mencurigakan. Lalu hutang di sini 460%. Kenapa merah? Kalau saham biasa, bukan saham perbankan ya, 460% ini hutangnya berarti berbahaya. Tapi karena ini perbankan ya, 460% ini justru malah normal-normal aja. Kenapa normal? Silakan tonton video saya yang analisa saham BNGA atau BJTM. Di situ saya jelaskan. Oke, kita masuk. Ini ada laporan keuangan yang Anda lagi lihat ya. Kalau Anda baru pertama kali datang ke channel ini, dari kiri ke kanan itu per tahun rentang waktunya ya. Lalu perubahan yang terjadi besarannya itu ada di angka di bawahnya. Jadi contoh ini adalah, lihat ke kiri, itu adalah ekuitas Q3, ekuitas kuartal 3 2019 ke ekuitas kuartal 3 tahun 2020, berarti selangnya setahun. Perubahannya terjadi penurunan sebanyak 2% gitu ya. Kiri ke kanan setahun. Kalau atas ke bawah itu per kuartal atau per 3 bulan ya. Dan terjadi perubahannya itu ada angka di bawahnya, itu berarti yang menandakan penurunan atau kenaikan gitu ya. Oke. Kita lihat overview-nya secara 4 tahunan. Secara 4 tahun terakhir ya, secara 4 tahun terakhir ekuitas ya, ekuitas si BBRI ini di 2022 ini adalah ekuitas terbesar ya selama 4 tahun terakhir. Ekuitas itu kalau di ke orang ini tuh jumlah duit dia yang ada di rekening ya, di luar hutang. Nah, itu ekuitas. Berarti kira-kira ekuitas dia ya, kalau orang berarti jumlah rekening dia itu sekarang adalah terbesar selama 4 tahun terakhir. 2019 197 T ya, triliun, 192 T, 277 T, yang sekarang 296 T. Terbesar. Ya. Terus kalau dari tahun ke tahun ya, 2019 ke 2020 sempat turun 2%. Lalu tahun depannya tiba-tiba jadi naik 44%, dan sekarang tahun depannya lagi naik 7%. Jadi secara tren juga sedang naik 2 tahun terakhir ya. Ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir, kenaikan 2 tahun berturut-turut. Oke. PR kita untuk bisa dapetin kisaran harga murah, wajar, dan mahal itu memprediksi yang per kuartal ya, bukan per tahun ya. Jadi kita di sini harus menebak kira-kira ekuitas BBRI di Q4 itu berapa. Q4 tuh berarti yang sekarang ya, yang sedang terjadi. Kan belum ada laporan keuangannya nih. Nah, kita kan sebagai investor menebak. Nah, itulah tugas kita. Kita lihat tahun 2019 Q3 ke Q4 ya, jeda 3 bulan itu dia naik 5% ya. Ekuitasnya nih di 2019. Di 2020 naik 3%. 2021 naik 4%. 2022 berapa persen? Gitu kan. Oke.
Ini naik 5%, ini 3%, ini 4%. Oke, katakanlah 3% terburuk ya. Corona, Covid ya. Terus 4% katakanlah setahun setelah Corona. 5% sebelum Corona. Oke. Kita pakai 4% aja. Kenapa? Anggaplah nggak ada peningkatan setelah setahun setelah Corona. Gitu ya. Katakanlah 2019 pulih sepulih-pulihnya nih, belum ada Covid sama sekali. Katakanlah keadaan normal tuh BBRI Q3 ke Q4-nya naiknya 5% ya, Q3 ke Q4-nya. Ini pas Corona, ini setelah Corona. Ya udah kita anggap aja tetap sama kayak 2021, 4%. Oke, nah PR pertama udah selesai nih, ya. Sekarang PR kedua tentang laba. Ya. Kalau dikemanusiain, laba itu gajian. Ya, tadi kan ekuitas itu total uang orang tersebut di rekening. Nah, laba itu gajiannya dia tiap bulan berapa? Nah, kira-kira gitu ya. Nah, sebelum masuk ke topik laba, ya. Biar video ini muncul, pas orang ngetikin analisa saham BBRI di YouTube gitu ya. Biar video ini muncul, saya minta tolong ke Anda untuk 1, like video ini, 2, tulis BBRI di komen. Ya, makin banyak yang like, makin banyak yang komen, maka video ini akan makin direkomendasikan sama YouTube. Ketika ada orang ngetik analisa saham BBRI di kotak YouTube, ya. Jadi tolong banget kalau memang gaya nyampein saya enak atau mungkin materinya sedikit berkualitas sedikit aja, ya tolong like dan tulis BBRI di komen, gitu ya. Oke, kita masuk ke topik laba. Topik laba selama 4 tahun terakhir ini juga paling besar nih, 39 triliun. 39 triliun labanya, ya. Terbesar selama 4 tahun terakhir, ya. Terus juga sama selama 2 tahun terakhir juga ningkat, ya. Ini 2019 ke 2020 turun 43%, terus 2020 ke 2021 naik 36%, terus tahun depannya naik 103%. Jadi sama kayak ekuitas nih, ya. Selama 4 tahun terakhir terbesar, lalu 2 tahun terakhir naik terus. Oke. Nah, di sini sejenak nih saya kasih bocoran sedikit. Mungkin Anda suatu saat melihat analisa saham-saham yang lain, atau Anda analisa ke laporan keuangan saham yang lain. Kalau misalkan labanya naik, ya, laba naik nih, ekuitas naik, itu berarti normal, ya. Ada orang gajiannya naik, terus tiba-tiba setahun kemudian setelah gajiannya naik, total uang dia di rekening dia naik. Nah, itu sinkron kan, masuk akal, sejalan gitu ya. Yang aneh kalau misalkan gajian dia naik, tapi uang di rekening dia malah berkurang, aneh dong. Ya, aneh. Entah dia jadi boros, entah dia jadi hedon, entah dia jadi pesta-pesta, pokoknya aneh. Begitu juga sebaliknya. Misalkan gaji dia turun, tapi ekuitas dia naik, uang rekening dia naik, aneh juga. Lalu gajian turun, tapi uang di rekening lu kok nambah gitu. Nah, lu dari mana nih? Dari warisan ya kan, bisa kan dari judi kali, dapat undian gitu kan ya. Nah, jadi kalau laba naik, ekuitas naik, normal. Laba turun, ekuitas turun, normal. Yang nggak normal adalah laba naik, ekuitas turun, atau laba turun tapi ekuitas naik. Nah, di saham-saham yang lain ada yang nggak sinkron, dan itu Anda harus tahu. Kalau misalkan Anda lagi ketemu yang kayak gitu, Anda harus nyelidikin dalemannya kenapa bisa nggak sinkron gitu ya. Oke, sekarang kita lihat per kuartalnya. 2019 ya, Q3 ke Q4 naik 39%. 2020 naik 32%, 2021 naik 61%. Oke. 2022 berapa nih? Yang sekarang sedang terjadi ya, yang laporan keuangan yang belum keluar, yang sekarang sedang terjadi saat video ini direkam. Berapa nih? Nah, kita pakai aja angka terendah ya. Katakanlah angka pandemi gitu ya. Katakanlah gitu ya. Jangan angka pandemi deh. Angka pandemi kan tadi yang kira-kira kecil banget. Kita pakai angka yang biasa aja. Nih ada 39, ada 61. Kita pakai yang 39 aja ya, 39%. Katakanlah kita nggak terlalu optimis bakalan 61% lagi nih, atau bakalan di atas 61%. Katakanlah kita nggak optimis. Ya udah kita pakai 39% aja. Nggak pakai 32. Kenapa 32? Pas Covid gitu ya. Oke,
PR kedua udah selesai tuh. PR laba udah, PR ekuitas udah. Sekarang PR tentang EPS. Nah, kalau Anda yang baru datang sini, EPS itu adalah kalau dikeorangin lagi ya, kemanusiain lagi, itu adalah seberapa dia bagi-bagi ke orang atau seberapa besar dia sedekah. Ya, kalau ada orang kaya di suatu daerah tapi nggak pernah dia bagi-bagi ke sekitar, nggak pernah nolong sekitar, dengan hartanya percuma dia kaya gitu ya. Nah, sama saham, keuntungannya gede, labanya gede, ekuitasnya naik tiap tahun ya, tapi nggak pernah bagi dividen. Ada bagi sebagian investor yang menganggapnya percuma gitu. Nah, lu nggak tumbuh bersama investor lu gitu. Nah, ada sebagian besar investor yang seperti itu pola pandangnya. Saya sendiri ya, admin channel ini termasuk yang berpendapat seperti itu ya. Oke. EPS kita gampangnya, EPS adalah total keuntungan ya. DPS itu yang akhirnya dibagiin ke investor. DPR itu rasionya. Ya, rasionya berapa persen dari yang diterima gitu ya. Jadi kalau contoh EPS 100, DPS 70. Nah, itu berarti DPR ya 70%. Kenapa 70%? Karena 70 itu adalah 70% dari 100 gitu ya. Oke. Di 2019 DPR dia 73%. Di 2020 80%. Ya, di 2021 84%. Nah, di 2022 berapa nih DPR-nya? Berapa nih rasio dia bagi-baginya lagi gitu ya. Ada 3 pilihan. Nah, di sini saya udah tulis. Pesimisnya 73%. Jadi bisa aja nih kejadian nih 2022 baginya 73%. Bisa jadi ya. Bisa juga jadi 80%. Bisa juga 84%. Ya. Kita mulai pakai angka terendah aja ya. 73%. Nah, ini kalau begitu saya enter, nanti langsung keluar nih. Murah, wajar sama mahalnya harga BBRI itu ada di berapa gitu ya. Saya masukin 73%. Oke. Kalau seandainya saya percaya dengan asumsi bahwa tadi DPR-nya kira-kira ya 73% gitu ya, pakai hitung-hitungan pesimis kita. Terus kenaikan labanya itu Q3 ke Q4-nya cuma 39% ya. Maka harga murahnya BBR itu ada di 2078 atau udah kelewat 54% ya. Harga wajarnya ada di 3.100, udah kelewat 32%. Harga mahalnya ada di 4.100, udah kelewat 9%. Jadi kalau pakai hitungan kayak gini, pakai asumsi yang tadi ya, maka sekarang BBRI jatuhnya udah mahal, udah ngelewatin harga mahal bahkan. Ya, udah ngelewatin. Tapi kan ini kan kita dengan asumsi 73% ya. Katakanlah Anda tahu nih dalamannya BBRI ini, terus Anda kayak yakin, enggak mungkin 73%, minimal 80 lah. Oke, katakanlah kita ganti jadi 80. Oh ya, bentar. Ini perhitungan di sini, ya, udah pakai mikirin karena dia udah sempat bagiin dividen nih. Jadi normalnya itu perusahaan bagiin dividen tiap tahun normalnya. Tapi ada yang nggak setahun sekali, ada yang jadi 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Nah, ini kebetulan BBRI di tahun 2022 ini mecah nih jadi 2 kali. Ya, gitu ya. Mecah jadi 2 kali. Nah, dia udah bagiin sempat namanya dividen interim tuh, dividen pertama kali 57. Ya. Jadi, hitungan yang sekarang terjadi ini hitungan udah dengan ngurangin 57. Ya. Kalau misalnya Anda ngerasa, bentar Min, kok kayak jadi ribet ya? Oke, kita lihat historinya aja. Nah, historinya nih, ini pembagian dividen BBRI ya. 2004 bagiin, 5 bagiin, 6, 7, 8, 9 bagiin 2 kali ya, kepecah jadi 2. 10 bagiin, 11 bagiin, 12 bagiin, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, 23. Poinnya berarti BBRI ini nggak pernah bolong ya, nggak pernah bolong. Ya, ibaratnya tadi kalau orang sedekah nggak pernah bolong, nggak pernah dia kambuh nih, tiba-tiba dia lagi kaya atau lagi miskin atau lagi kaya banget tiba-tiba sedekahnya nggak jadi sedekah, enggak nih. Ini BBRI kalau dijadiin orang sedekahnya nggak pernah bolong, gitu ya. Nah, terus tadi ngomongin apa ya? Oh ya, tadi ngomongin Min, ribet Min kalau misalkan pakai ngitung-ngitung dividen interimnya udah dihitung. Oke, katakanlah Anda tipe yang kayak gini nih. Saya tuh niatnya
masuk ke BBRI Min, kalau misalkan harganya pas, ya udah saya taruh gitu, saya tungguin, saya diemin, nggak apa-apa kok setahun 2 tahun. Jadi tolong Min, kasihin Min hitungan yang nggak usah pakai ngitung-ngitung dividen. Oke, kalau misalnya Anda yang tipikal orang kayak gitu, ya udah nih saya delete nih, si 57-nya saya delete. Nah, kalau 57-nya saya delete, maka harga wajarnya BBRI ada di 3.900 ya, udah kelewat 13%. Dan mahalnya BBRI ada di 5.200. Masih ada potensi kenaikan sebesar 16%. Gitu ya. Itu kalau tadi pembagian dividen yang 57 rupiahnya udah dikurangin gitu ya. Oke Min, saya pengen rubah Min. Ininya jangan 73% misalkan. 80 Min. Saya yakin BBRI buat pembagian 2022 dia enggak serendah 73% Min. Saya yakin 80%. Oke, saya jadi 80%. Terus misalkan Anda yakin enggak Min, enggak mungkin kenaikannya cuma 39%. Ya 2021 aja naik 61% Min, masa yang sekarang 39% Min gitu kan. Kalau 32% emang enggak deh Min, tapi kayaknya 39% juga masih di atas itu. Oke, misalkan katakanlah dia nggak setinggi ini misalkan ya, tapi juga nggak serendah 32 atau 39, misalnya kita masukin 50% misalkan. Jadi ininya udah 80%, di sininya udah dijadiin 50%, terus di sininya dihilangin nih misalkan dividennya, karena Anda sabar nunggu setahun atau 2 tahun pun. Nah, kalau misalnya dihilangin, maka BBRI itu harga wajarnya ada di 4.600. Ya. Mahalnya ada di 6.200. Dalam artian kalau asumsi adalah DPR-nya tahun 2022 yang dibaginya adalah 80%, lalu kenaikan Q3 ke Q4-nya 50%, lalu Anda sabar megang setahun atau 2 tahun ke depan karena Anda memang percaya gitu, dan Anda nggak peduli dengan hitungan dividen interim, yang penting begitu masuk harganya Anda rela-rela masuk aja, maka BRI di harga sekarang itu wajar kalau Anda mau masuk. It's okay gitu, masih boleh gitu. Kemahalnya masih ada 37% kenaikan ya. Ini belum di luar dividen gitu ya. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya BBRI komposisinya aman, hutangnya aman, ekuitasnya terbesar 4 tahun terakhir. Terus kenaikan ekuitasnya juga konstan, naik terus selama 2 tahun terakhir. Labanya juga 4 tahun terakhir terbesar, konstan juga naiknya. Terus bagi-bagi dividennya juga loyal, nggak pernah bolong. Terus baginya juga besar gitu ya. Dan sekarang masih ada di harga wajarnya. Jadi kalau Anda mau masuk, menurut saya silahkan. By the way, ini analisa saya. Semua keputusan di tangan Anda. Saya tidak bertanggung jawab. Kalau Anda rugi, saya tidak bertanggung jawab. Kalau Anda untung, saya juga nggak kecipratan apapun. Jadi semuanya tanggung jawab Anda. Tapi kesimpulannya, kalau dengan asumsi 3 ini 80%, 50%, terus dividen interimnya nggak usah dihitung. Kalau pakai analisa saya, maka BBRI ini masih ada di harga wajarnya, karena harga wajarnya di 4.697, dia sekarang ada di 4.560. Kurang lebih nyaman, maaf. Sebagai penutup, kalau Anda suka gaya saya menyampaikan analisa, mungkin masuk akal, mungkin to the point gitu ya, bisa subscribe channel Saham Nyantai ini ya. Channel yang membahas analisa saham menggunakan pendekatan dividen. Jadi pendekatan dividen itu pendekatan cari aman gitu ya. Nggak yang dapat nyampe puluhan persen ya, tapi yang aman-aman aja gitu. Nah, itu Saham Nyantai ini lebih condong ke situ. Lalu sebagai pengingat, ada 3 daftar saham yang masih murah, prospeknya cerah dan layak dikoleksi menurut saya, menurut analisa saya. 3 daftar sahamnya saya kirimkan ke email kepada Anda yang mengisi email Anda di lewat halaman yang linknya ada di deskripsi atau di komen yang saya pin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.